Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Bella selaku dosen mata kuliah probabilitas dan statistika, kami dari kelompok 1 ingin membawakan presentasi mengenai tugas minggu ke-12 yaitu korelasi dan regresi linear sederhana. Next. Nah, di kelompok 1 ini ada Aziz Maulana, selanjutnya ada saya sendiri, Farhan Ibnu, selanjutnya ada Michael Arita, selanjutnya ada Noval Akmal, selanjutnya ada Rizwaldi Muhammad, selanjutnya ada Fawas Mulya, dan yang terakhir ada Zaguaraya. Selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Bisa ke nomor 1 dulu. Bisa ke nomor 1 dulu kan. Di sini pada soal pertama itu jelaskan yang dimaksud dengan variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas adalah suatu variabel yang apabila dalam suatu waktu berada bersamaan dengan variabel lain, maka akan didapat perubahan dalam keragamannya. Variabel bebas ini bisa juga disebut dengan variabel pengaruh, perlakuan, kuasa, treatment, dependent, dan disingkat dengan variabel X. Kemudian variabel bebas ini ada pengertian dari ahlinya, yaitu dari Yusuf, memaparkan bahwa variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi, menjelaskan, menerangkan variabel yang lain. Kemudian pada variabel terikat adalah suatu variabel yang dapat berubah karena pengaruh variabel bebas atau variabel X. Variabel terikat sering disebut juga dengan variabel terpengaruh atau dependent, tergantung, efek, tak bebas, dan disingkat dengan nama variabel Y. Kemudian di sini ada pengertian menurut ahlinya, yaitu variabel terikat yaitu memaparkan bahwa variabel adalah variabel yang dipengaruhi atau diterangkan oleh variabel lain, tetapi tidak dapat memengaruhi variabel lainnya. Kemudian di soal yang kedua, yaitu berdasarkan analisis korelasi dapat diketahui jenis korelasi antara dua variabel, yaitu pada poin A apa yang dimaksud dengan analisis variabel, pada poin B sebutkan jenis-jenis korelasi yang dapat terjadi antara dua variabel dan jelaskan. Di sini yang pertama yaitu korelasi sederhana. Korelasi sederhana merupakan suatu teknik statistik yang dipergunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel dan juga untuk mengetahui bentuk hubungan keduanya dengan hasil yang bersifat kuantitatif. Kemudian yang kedua, korelasi parsial. Korelasi parsial adalah suatu metode pengukuran kelihatan hubungan atau korelasi antara variabel bebas dan variabel tak bebas dengan mengontrol salah satu variabel bebas untuk melihat korelasi natural antara variabel yang tidak terkontrol. Kemudian yang ketiga yaitu korelasi ganda. Korelasi ganda adalah bentuk korelasi yang digunakan untuk melihat hubungan antara tiga atau lebih variabel atau lebih variabel independen dan satu variabel dependen.
Untuk selanjutnya disampaikan oleh rekan saya. Baik, saya di sini akan membawakan soal nomor 3, yaitu apa yang dimaksud dengan diagram pencar atau diagram Sherlock. Gambarkan diagram pencar dan dari jenis-jenis korelasi. Yang pertama itu diagram pencar atau scatter plot merupakan diagram dengan penetapan arah hubungan antar variabel. Biasanya diagram ini digunakan untuk melakukan pengujian seberapa kuat hubungan antara dua variabel serta menentukan jenis hubungan dari dua variabel tersebut. Apakah hubungan positif, hubungan negatif, dan tidak ada hubungan sama sekali. Bentuk dari diagram pencar terdiri dari kumpulan titik-titik poin dari sepasang variabel. Next, Kang. Oke, di sini diagram pencarnya ada beberapa jenis, yaitu korelasi positif sempurna, ada korelasi negatif sempurna, ada tingkat korelasi positif yang rendah, ada tingkat korelasi negatif yang rendah, kemudian ada tingkat korelasi positif yang tinggi, kemudian ada tingkat korelasi negatif yang tinggi, dan yang terakhir itu tidak ada korelasi. Gambarnya seperti tertera di PPT ini. Kemudian next, Kang. Soal nomor 4, yaitu sebutkan kelemahan-kelemahan diagram pencar sebagai alat dalam analisis korelasi. Yaitu, dalam diagram pencar, variabel korelasi tidak dapat ditampilkan jika lebih dari dua variabel. Dan yang terakhir itu hanya data yang bersifat numerik yang dapat dibandingkan yang ditampilkan dalam diagram pencar atau scatter plot. Next. Selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Oke, baik. Soal nomor 5, apa yang dimaksud dengan koefisien kolerasi dan koefisien determinasi? Sebutkan batas-batas koefisien kolerasi dan artinya. Dijawab. Jadi, koefisien kolerasi adalah ukuran statistiknya mengukur kekuatan dan arah hubungan linear antara dua variabel. Koefisien kolerasi menunjukkan sejauh mana perubahan dalam suatu variabel berhubungan dengan perubahan dalam variabel lainnya. Koefisien kolerasi mengambil nilai antara min 1 hingga 1, di mana nilai positif menunjukkan kolerasi positif, nilai negatif menunjukkan kolerasi negatif, dan nilai 0 menunjukkan tidak adanya kolerasi linear. Untuk koefisien determinasi, yaitu juga dikenal sebagai R squared, R pangkat kuadrat, adalah ukuran yang digunakan dalam analisis regresi untuk mengevaluasi sejauh mana variasi dalam variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model regresi. Koefisien determinasi menggambarkan presentasi variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen. Dan ini batas-batas koefisien korelasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, nilai plus 1. Jika koefisien korelasi bernilai plus 1, itu menunjukkan korelasi linear positif sempurna antara dua variabel. Ini berarti ada hubungan linear positif yang sempurna di antara mereka, di mana ketika nilai satu variabel meningkat, nilai variabel lain juga meningkat secara proporsional. Dua, nilai min 1. Jika koefisien korelasi bernilai min 1, itu menunjukkan korelasi nilai negatif sempurna antara dua variabel. Ini berarti ada hubungan linear negatif yang sempurna di antara mereka, di mana ketika nilai satu variabel meningkat, nilai variabel lainnya menurun secara proporsional. Untuk nilai 0, jika koefisien korelasi bernilai 0, ini menunjukkan tidak adanya korelasi linear atau dua variabel. Ini berarti menunjukkan dalam satu variabel tidak terkait dengan perubahan dalam variabel lainnya secara linear. Oke, boleh di next. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan membawakan nomor 6, yaitu apa yang dimaksud dengan regresi linear, regresi kuadratis, dan regresi eksponensial. Berikan bentuk dari masing-masing regresi tersebut, serta gambarkan pula diagram pencarnya masing-masing.
Yang pertama itu ada regresi linier, merupakan metode kira-kira berdasarkan diagram pencar jika titik-titik berada di sekitar garis lurus, maka sudah terpenuhilah syarat dari regresi linier. Selanjutnya, regresi kuadratis, merupakan regresi dengan variabel X yang memiliki pangkat 2. Bentuknya Y sama dengan A ditambah BX ditambah CX pangkat 2. Selanjutnya ada regresi eksponensial, adalah regresi dengan variabel X berpangkat konstanta B atau konstanta B yang berpangkat variabel X. Bentuknya Y sama dengan AB pangkat 2. Next. Oke, selanjutnya ada diagram pencar. Bisa dilihat di sini, di yang kiri itu ada diagram pencar regresi linier. Selanjutnya yang tengah adalah diagram pencar regresi kuadratis, dan yang sebelah kanan adalah diagram pencar regresi eksponensial. Next. Selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Oke, baik. Nah, 7, apa yang dimaksud dengan selisih taksir standar kesalahan baku regresi? Bagaimana jika selisih taksir standar bernilai 0? Jawab, selisih taksir standar kesalahan baku regresi atau residual standard error atau RSE adalah ukuran statistik yang digunakan dalam analisis regresi untuk mengukur sejauh mana data penelitian menyebar di sekitar garis regresi. RSE menggambarkan seberapa akurat model regresi dalam menjelaskan variasi dalam data. RSE dihitung dengan menghitung akar kuadrat rata atau MSE dari selisih antara nilai yang diamati dan nilai yang diprediksi oleh model regresi. Semakin kecil nilai RSE, semakin baik model regresi dalam menjelaskan variasi dalam data. Jika selisih taksir standar SSE bernilai 0, itu berarti bahwa model regresi dapat secara sempurna memprediksi nilai-nilai observasi dari data yang diamati. Dalam konteks ini, RSE yang 0 menunjukkan kesempurnaan model yang jarang terjadi dalam praktiknya. Namun perlu dicatat bahwa mendapatkan RSE yang 0 bisa jadi merupakan tanda overfitting model yang terlalu disesuaikan dengan data pelatihan atau adanya kesalahan dalam analisis regresi. Dalam keadaan normal, kita biasanya tidak akan mendapatkan RSE yang tepat 0 karena data empiris selalu memiliki variasi dan ketidakpastian. Jika nilai RSE diperoleh dengan sangat rendah atau mendekati 0, penting untuk mengevaluasi kembali analisis regresi yang dilakukan untuk memastikan tidak ada kesalahan atau asumsi yang melanggar. Jika terdapat ketidakcocokan antara hasil prediksi model regresi dengan data observasi yang diamati, maka perlu dilakukan peninjauan ulang dan penyesuaian model untuk memperoleh hasil yang lebih akurat. Untuk soal selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, untuk nomor 8, tabel di bawah ini menunjukkan penjualan tiap tahun dan biaya iklan. Kita lihat tabelnya pada PPT. Untuk yang A, tentukan variabel bebas dan variabel terikat dari data di atas. B, tentukan persamaan regresi dengan menggunakan least square method dan jelaskan artinya. C, hitunglah besarnya koefisien korelasi menurut Pearson dan koefisien determinasinya serta jelaskan artinya. D, tentukan besarnya standar error of estimate dari data di atas dan jelaskan artinya. Next, Kang. Jawab untuk yang A itu variabel bebasnya adalah data tersebut dalam data tersebut adalah tahun. Sedangkan variabel terikatnya adalah penjualan dan biaya iklan. Untuk menjawab soal B, persamaan regresinya adalah penjualan sama dengan 2,8 tahun kurang 5,473,2, artinya setiap pada tahun penjualan meningkat sebesar 2,8 juta rupiah. Dengan penjualan awal pada tahun 1990 sebesar 5.473.200 juta rupiah. Untuk menjawab soal C, koefisien korelasi Pearson dapat dihitung dengan menggunakan rumus. Dapat dilihat rumusnya di sini dengan N sama dengan jumlah data, X sama dengan variabel bebas, dan Y sama dengan variabel terikat. Koefisien korelasi Pearson-nya adalah 0,994 yang menunjukkan adanya korelasi yang sangat kuat antara penjual dan biaya iklan. Next. Koefisien determinasinya dapat dihitung dengan rumus R besar kuadrat sama dengan R kecil kuadrat.
Koefisien determinasinya adalah 0,988 yang menunjukkan bahwa 98,8% variasi penjualan dapat dijelaskan oleh variasi biaya iklan. Lalu untuk yang D, koefisien determinasinya adalah 0,988 yang menunjukkan bahwa 98,8% variasi penjualannya dapat dijelaskan oleh variasi iklan, yaitu S sama dengan akar sigma Y dikurangi Y tutup kurung pangkat 2 per N-2, dengan Y adalah nilai aktual, Y adalah nilai yang diprediksi oleh persamaan regresi, dan N adalah jumlah data. Dalam kasus ini besar standar error of estimate adalah sekitar 1,69 juta rupiah. Artinya prediksi penjualan dengan menggunakan persamaan regresi memiliki kesalahan sekitar 1,69 juta rupiah. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Siap, untuk nomor 9 soalnya jika X hasil panen dalam kuintal, Y hasil panen dalam kuintal dan X pemupukan dalam 10 kg. Berikut ini diberikan hasil pengamatan pemupukan dan hasil panen padi untuk 5 percobaan yang telah dilakukan. Berikut data-datanya. Yang pertanyaan pertama itu A. Tentukan koefisien korelasinya R dengan metode least square dan metode production moment. Dan B. Sebutkan korelasinya dan apa artinya. Nah, dari data-data tersebut kita bikin tabelnya dan hasilnya seperti yang ditampilkan, yaitu X aksen sama dengan 41 bagi 5 sama dengan 8,2 dan Y aksen 133 bagi 5 hasilnya itu 22,6. Next. Nah, metode last square yaitu rumusnya R sama dengan sigma X tambah sigma Y kali sigma Y. Sigma XY ditambah sigma X dikurangi sigma Y per akar N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat dikalikan N sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y kuadrat. Sama dengan hasilnya yaitu 5 kali 1014 dikurangi 41 kali 113 dibagi akar 5 dikalikan 395 dikurangi 41 kuadrat dikalikan 5 kali 2.709 dikurangi 113 kuadrat. Dan hasilnya 437 dibagi akar 228.144 dan hasilnya 0,91. Dan R-nya itu yaitu sigma XY dibagi akar dari sigma X kuadrat dikalikan sigma Y kuadrat. Itu caranya sama aja, cuman ini yang lebih singkatnya ya, yang sebelah kanan itu hasilnya 87,4 dikurangi 95 dikali di 95,53 hasilnya 0,91. Hasilnya sama aja, cuman itu beda cara yang lebih singkat lagi. Dan B, jenis korelasinya adalah korelasi positif dan sangat kuat. Artinya hubungan antara pemupukan dan hasil panen padi bersifat positif. Jika pemupukan bertambah, maka hasil panen pun akan naik. Next. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Silakan. Baik, terima kasih. Itu soal nomor terakhir ada nomor 10. Berikut ini data mengenai nilai matematika dan statistik dari 10 mahasiswa. Nah, kemudian pertanyaannya adalah A. Hitunglah koefisien korelasi ranknya, dan B. Sebutkan jenis korelasi dan apa artinya. Untuk jawaban nomor A, koefisien relasi rank S sama dengan 1 min 6 sigma D kuadrat pangkat 2 per N dalam kurung N pangkat 2 min 1 tutup kurung sama dengan 1 min 6 dalam kurung 22 per 10 dalam kurung 10 pangkat 2 min 1 sama dengan 1 min 0,133 sama dengan 0,867 N sama dengan 0,867. Kemudian jenis korelasi adalah korelasi positif dan kuat. Artinya jika nilai matematika tinggi, maka nilai statistik juga cenderung tinggi.
Oke, baik, next slide selanjutnya. Terima kasih untuk presentasi kelompok 1. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan yang telah memaparkan materi dari presentasi kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.